Shalom teman-teman. Buat kita yang semua udah pulang, yuk sama-sama kita siapin hati kita, memberi yang terbaik, persembahan kita, pujian kita buat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan. Kau sungguh indah, tiada taranya, sungguh mengagumkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada taranya, mulia dan berkuasa. Kau Allah yang
bersyukur. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermasmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan Maturity and ability. Itu tema bulan Maret. Kedewasaan dan kemampuan. Kemampuan bisa banyak hal, bisa skill yang dalam hal melakukan pekerjaan atau skill apapun itu, tapi ada juga kemampuan dalam mengelola emosi kita, ada kemampuan dalam mengelola situasi dan kondisi yang kita hadapin. Situasi kondisi yang kita hadapin, kita udah belajar dari bulan Januari tentang journey of faith. Yaitu nggak selalu hal yang menimpa kita itu hal enak. Kadang-kadang hal yang nggak enak juga nimpa kita. Tapi bagaimana kita bisa secara dewasa bisa menyikapi hal itu. Kita tetap berserah sama Tuhan, kita tetap percaya. Iya mungkin ada ngeluh-ngeluh dikit, ada khawatir-khawatir dikit, tapi kita percaya aja kalau Tuhan nggak pernah ninggalin kita. Minggu ini kita masuk tema yang baru, yaitu maturity and ability. Dan hari ini akan dimulai dengan sharing firman Tuhan yang gua kasih judul Tetaplah Berdoa. Sama aja ya. Judul khotbah hari ini adalah Tetaplah Berdoa. Karena apapun yang terjadi, tetaplah berdoa. Banyak orang bilang, doa adalah napas orang percaya. Enggak. Doa bukan napas. Doa itu percakapan dengan Tuhan. Repot kalau doa itu napas. Karena kita bernapas sehari juga kita, ayo coba siapa yang berani hitung. 1 menit berapa kali narik dan keluarin napas. Nggak ada yang bisa ngitung. Bayangin kalau doa itu adalah napas. Harusnya dalam waktu 1 menit,
Kita nggak pernah bisa hitung, kita doa berapa kali, karena doa melulu doa kapan kerjanya. Ya. Doa itu adalah bagaimana kita berbicara sama Tuhan dengan cara yang benar. Itu namanya doa. Nah, kita lihat firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 1. Pasal 1. Kita mulai dari ayat yang ke-13 dulu. Ini kejadian setelah Yesus naik ke surga, diangkat, terangkat ke surga. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Yudas ini adalah Yudas saudara Yesus ya, bukan Yudas yang mengkhianati Yesus. Ayat 14 dibilang gini, ayat selanjutnya. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Nah, ayat 15-nya ini menarik nih. Pada hari-hari itu, jadi dalam beberapa hari, berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu. Kira-kira 120 orang banyaknya. Ketika Yesus terangkat ke surga, sebelum terangkat ke surga, dibilang gini kan, kalian semua tetap diam dulu ya di Yerusalem. Diam. Jangan kemana-mana dulu, sampai nanti Roh Kudus dicurahkan. Itu dibilang begitu, dan mereka berdoa. Mereka berdoa. Para Rasul Kristus yang jumlahnya 11 murid, kan satu udah bunuh diri tuh, Yudas Iskariot. Jumlah para rasul yang hadir di doa itu ada 11 murid, ditambah katanya beberapa perempuan. Kalau kita baca kitab Injil sebelumnya, perempuan itu ada Yohana, ada Susana, terus ada Maria Magdalena. Lalu yang hadir ada lagi Maria ibu Yesus dan saudara-saudara Yesus. Yesus juga punya saudara. Makanya Yudas yang tadi, Yudas doang, itu saudara Yesus. Yudas yang menulis kitab Yudas. Anyway, Yohanes pun murid saudara Yesus. Baik Yohanes Pembaptis atau Yohanes murid Yesus. Itu masih ada hubungan saudara maksudnya. Jadi coba kita asumsiin, yang lagi doa di tempat itu, yang lagi doa, kita asumsikan ya, 11 murid Yesus dengan serta beberapa perempuan lain dan saudara-saudara Yesus. Kita asumsikan totalnya 20 orang. Asumsi ya, nggak ditulis. Tapi kita asumsikan aja, 20 orang. Dibilang gini, cuma dalam waktu beberapa hari. Beberapa hari, jumlahnya berapa? 120 orang. Nambah 100 orang dalam waktu beberapa hari. Mantap nggak? Beberapa hari nambah 100 orang. Nggak pakai ibadah khusus. Nggak pakai konser. Nggak pakai ngomong soal sorga dan neraka. Ya, kalau mau masuk surga, ke gereja lu. Kalau nggak ke gereja, masuk neraka. Nggak pakai gitu-gituan. Nggak pakai asyir. Nah, asyir kan suka manggil-manggil, ibadah aja sini, gitu kan. Kayak apa? Apalagi yang sudah berumur kadang-kadang yang suka ngomong gitu, sini ikut ibadah dulu, gitu ya. Ngomong-ngomong asyir, harusnya semua orang tuh asyir ya. Harusnya kan. Setiap kali ada jemaat datang, harusnya disambut dong sama semua yang datang kan. Makanya kita, kenapa nggak ada asyir? Ya semuanya nyambut. Ya gimana? Buat apa lagi kita ada asyir yang di pintu kalau gitu ya? Semuanya nyambut. Jadi harusnya kita semua yang hadir itu harusnya asyir tuh, nyambut semua. Datang lu kemana kemarin? Kerjaan gimana kerjaannya? Ngopi gitu. Pengen ibadah ngopi gitu. Dan yang menarik, dengan bertambahnya jumlah orang yang datang ikut doa itu, kejadiannya adalah ini kejadian sebelum Roh Kudus dicurahkan loh, sebelum peristiwa Pentakosta. Menarik ya? Sebelum Roh Kudus dicurahkan. Tapi bisa nambah jiwa. Kok bisa ya? Mereka itu ngapain aja kira-kira? Dicatat di Alkitab, mereka sedang bertekun dengan sehati dalam
doa bersama. Kalau kita mau teliti, dibilang gini, mereka sedang bertekun dengan sehati. Jadi nggak cuma tekun, tapi juga sehati. Ngapain? Berdoa bersama. Apa itu sehati? Sehati itu punya hati yang sama, kerinduan yang sama, punya visi yang sama, tujuan yang sama, itu sehati. Sehati. Walaupun lu nggak setuju, walaupun lu nggak sepakat, tapi untuk mencapai hal yang sama, ya udah gua sehati. Nah itu sehati. Sehati itu belum tentu melulu setuju. Bisa jadi nggak setuju. Ya tapi mau gimana? Ya supaya ini bisa sukses, ya udah, gua setuju. Ya itu sehati. Itu sehati. Apa itu bertekun? Bertekun itu gini, walaupun capek, walaupun sibuk, walaupun males, walaupun ogah, walaupun ada alasan yang kuat buat nolak, tetap berdoa dengan sehati. Itu bertekun. Jadi walaupun begini, walaupun begitu, enggak, gua tetap harus doa. Nah itu bertekun namanya. Ada satu istilah yang gue lumayan suka. Istilahnya ini, push. Push. Tahu gak push? Manggil kucing tuh. Push. 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 Push itu, iya, push itu artinya dorong. Memang harus didorong ya kalau orang buat puasa, buat berdoa. Harus didorong memang. Push. Tapi push itu sendiri dikasih singkatan. Push itu adalah pray until something happen. Berdoalah sampai sesuatu terjadi. Itu push. Gue suka kata itu. Push. Dan untuk berdoa kadang-kadang orang harus di-push. Harus didorong gitu. Nggak dicatat kalau semua rasul itu mengumpulkan jiwa-jiwa supaya ikutan hadir doa bersama. Nggak catat kayak, ikut deh. Lu percaya Yesus kan? Yesus udah naik ke surga. Dia itu anak. Ayo ikut sama-sama kita. Biar kita jadi satu gereja gitu. Nggak gitu. Mereka cuma bilang, nggak dicatat. Tapi mereka cuma bertekun dengan sehati dalam doa. Cuma begitu. Tiba-tiba jumlahnya jadi berkali-kali lipat. Dari 20 jadi 120. Keren ya? Kalau kita pakai patokan kita sekarang, masa iya sih nggak pakai keluar-keluar, nggak pakai kasih flyer, nggak pakai promosi di sosmed, nggak pakai ngomong ngajakin orang, masa sih bisa nambah? Mungkin nggak sih? Nah, itu makanya kenapa kita belajar hari ini. Sekali lagi ya, waktu itu Roh Kudus belum dicurahkan. Waktu itu belum terjadi hari Pentakosta, di mana Roh Kudus turun seperti lidah api. Enggak, belum terjadi waktu itu. Mereka masih nunggu. Jadi, belum 10 hari dong. Karena kejadian Roh Kudus dicurahkan adalah 10 hari setelah Yesus naik ke surga. Jadi, kurang dari 10 hari, jumlah yang percaya sama Yesus udah nambah 100 orang nih, di luar dari murid-murid dan perempuan yang tadi dicatat. Ini harus diingat. Kenapa? Nanti bakal nyambung ke bawahnya. Ya bukan berarti gue memfokuskan supaya jiwa-jiwa bisa bertambah. Enggak, gue nggak fokus ini tuh. Bukan soal itu. Itu belum terjadi hari Pentakosta. Roh Kudus mencurahkan gitu. Kok bisa ya? Kok bisa para rasul belum mengalami kepenuhan Roh Kudus, bahasa gereja-gereja biasanya, kepenuhan Roh Kudus, tapi doanya bisa datengin jiwa-jiwa. Kok bisa? Sedangkan ada banyak gereja yang kasih peraturan, oh enggak, kalau kamu belum mengalami kepenuhan Roh Kudus, kalau kamu belum ada karunia Roh Kudus, kamu belum boleh pelayanan dulu. Kamu harus dapat karunia ini, karunia itu dulu, baru boleh pelayanan. Lah ini belum. Rasul-rasul belum. Kok bisa? Pasti ada sesuatu yang menarik kan? Di persekutuan doa para rasul itu kan. Tapi apa yang menarik itu? Pasti ada yang menarik. Kok bisa ya acara ngumpul cuma berdoa doang, kata orang ya, bisa menarik. Bikin sebuah acara, ayo kita bikin acara nih, ayo acara apa? Doa gitu, seru deh, seru. Di mana serunya doa? Karena yang kita tahu doa itu kan yang seperti yang sekarang kita tahu kan, yang dari sebelum-sebelumnya, doa ya, doa gitu kan. Cuma gitu kan. Tapi gue bisa melihat yang dilakukan para rasul ini, ada sesuatu yang doa sih, tapi bukan seperti doa yang kita kenal. Ada sesuatu gitu, ada yang beda gitu. Bagaimana bisa acara yang cuma doa doang bisa rame,
biasanya pada males. Karena memang harusnya begitu. Berdoa memang harusnya sebuah kegiatan yang menarik. Harusnya doa itu sebuah kegiatan yang menarik. Yang tadi gue bilang, doa itu bukan napas. Doa itu adalah berbicara sama Tuhan. Kalau kita lagi punya interaksi sama sesama manusia, itu namanya sedang berbicara. Tapi kalau sama Tuhan, itu sebutnya berdoa. Gitu, udah selesai, simple. Ketika kita berdoa, apalagi bersama-sama ya. Ketika kita berdoa, apalagi bersama-sama. Coba kita lihat ya, Yakobus pasal 5 ayat 16 yang B. Yang B, tapi ya. Yakobus pasal 5 ayat 16. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, apa? Sangat besar kuasanya. Orang suka ngebolak-balik nih kalimat ini. Jadi maksudnya apa sih? Doa yang benar atau doa orang yang benar gitu. Ya kan gitu kan? Orang cuma doa yang benar itu besar kuasanya. Enggak. Alkitab bilang doa orang yang benar. Doanya orang yang benar. Bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Kalau kita lihat dari terjemahan King James, itu bilang gini, the effectual fervent prayer of a righteous man availeth much. Dibilang the effectual, berefek gitu, ada dampak. Jadi doa yang sungguh-sungguh dari orang yang benar, a righteous man, orang yang benar. Dibilang availeth much. Kalau kita pakai harafiah, availeth itu tersedia. Availeth much. Tapi diterjemahkan, kalau kalian buka Google Translate, availeth much itu artinya mujarab. Macam mantra gitu. Jadi doa, kalau kita artikan secara harafiah, doa orang yang benar, yang dengan sungguh-sungguh didoakan, mujarab. Tokcer lah gitu, istilah kata. Jadi, kalau mau mendapatkan doa yang mujarab, doa yang pasti gitu, pasti gol, pasti terjadi, syaratnya apa? Jadilah orang yang benar. Percuma lu berdoa kayak gimana, mau teriak-teriak kayak gimana, tapi kalau hidup lu nggak benar, hidup lu nggak sesuai dengan arahan firman Tuhan, lu bukan orang benar. Jangan berdoa supaya jadi benar. Jangan. Kita ini orang-orang yang sudah dibenarkan oleh darah Yesus. Tapi apakah sejak kita dibenarkan, kita sudah hidup dengan benar? Apakah kita sudah hidup atau menjalani hidup sebagai orang yang dibenarkan dengan yang benar? Kita memang mungkin udah dibenarkan. Oke deh, yaudah, selesai deh. Gue udah maafin lo. Tapi setelah gue maafin, lo kembali berbuat jahat lagi apa enggak? Masalahnya di situ kan. Semua orang berdosa sudah dibenarkan sama darah Yesus. Tapi setelah dibenarkan itu, hidupnya bagaimana? Apakah kembali ke hidupnya yang lama, yang nggak benar? Atau berusaha untuk hidup benar? Nah itu, orang benar gitu. Itu baru ditulis doa orang yang benar loh. Baru doa orang yang benar. Belum doa orang-orang yang benar. Jumlahnya lebih banyak. Ini baru doa satu orang. Asal ada satu orang yang benar, kemudian dia berdoa, itu dibilang sangat besar kuasanya. Bayangkan kalau banyak banget gitu yang doa. Banyak banget orang benar yang berdoa. Ada bedanya ketika kita berdoa sendiri dengan kita berdoa bersama-sama. Ketika kita berdoa sendiri untuk pergumulan kita, akan terasa berbeda ketika kita didoakan orang lain untuk pergumulan kita. Itu beda loh. Pernah coba gak sih? Kalian berdoa sendiri, Tuhan, supaya saya begini, gini. Terus kalian cerita sama siapa gitu. Terus didoain untuk pergumulan yang sama. Itu beda loh. Ada perbedaan atmosfer gitu. Ada perbedaan. Bukan berarti kalau doa sendiri jadi nggak ampuh. Nggak gitu. Bukan gitu. Tapi Yesus sendiri udah bilang. Yesus sendiri yang ngomong begini. Dalam Matius 18 ayat 20. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ
di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Yesus yang bilang gitu. Kalau ada 2 atau 3 orang, berarti nggak sendirian. Berdoa dalam namanya, berarti ada sepakat nih. Oke, kita berdoa ya. Kita berdoa ke siapa nih? Ya ke Yesus lah, gimana sih? Ya udah, Yesus hadir. Asal ada yang sepakat. Karena di kitab lain disebut bersehati gitu, sepakat. Yesus hadir ketika ada beberapa orang yang sehati berdoa dalam nama Yesus. Coba bedain sama ini. Bedain sama, ini perkataan Yesus juga nih. Bedain sama Matius pasal 6 ayat 8. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Beda kan? 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama Yesus, Yesus hadir. Tapi kalau lu doa sendiri, tutup pintu, kunci pintu, dan lu berdoa secara pribadi, nggak ada yang tahu, Bapa yang dengar langsung. Dan dia akan membalaskannya kepadamu. Artinya apa? Itu adalah konsep doa pribadi. Konsep doa pribadi begitu. Jangan doa pribadi tuh kayak di tempat ramai. Ntar ya gue doa dulu ya. Teriak-teriak gitu di ruangan gereja. Ya apaan itu? Bukan doa pribadi itu. Itu doa caper. Ada nggak doa caper? Dibilang gini, Bapa akan membalaskan kepadamu. Bapa akan membalas, akan memberikan jawaban doa kepadamu. Tapi nggak dibilang, Bapa akan mengabulkan semua yang lu minta. Ya Bapak bisa jawab, oke, nggak apa-apa. Tapi Bapak juga bisa bilang, nggak boleh. Bisa dong. Makanya dibilang akan membalaskan, akan memberikan jawaban doa kepadamu. Sedangkan di Yakobus pasal 5 ayat 16, dibilang, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Baru doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kalau lu mau terbebas gitu dari ikatan selama ini, misalnya lu sadar punya kelemahan di satu sisi gitu. Lu ada kelemahan, mungkin mulut lu nggak bisa jaga, kadang-kadang lu ngomong juga nyakitin hati orang terus. Mungkin lu klepto. Tau klepto nggak? Ada beda antara klepto dan pencuri. Pencuri itu mencuri untuk ada purpose-nya, ada tujuannya. Buat dijual, buat dia pakai sendiri gitu. Itu ada tujuan. Klepto, dia ngambil barang nggak ada tujuan. Ngambil aja. Kayak kalau nggak ambil gatel gitu loh. Dia ambil, diumpetin atau dihancurin atau gimana. Itu klepto. Nah, lu sadar kalau lu klepto. Lu berdoa sendiri, berat lu hadapin. Ya iya, karena lu hadapin sendiri. Makanya, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan. Apa jadinya kita cuma mengaku dosa tapi nggak didoain? Pengakuan kita jadi gosip. Gila, gue naksir orang nih. Tapi dia udah punya pacar. Tapi nggak apa-apa, udah deket kok kita berdoa. Tinggal tunggu aja dia putus. Ya, terus nggak didoain supaya bertobat. Jadi gosip. Lu hati-hati sama dia lu. Dia suka deketin pacar orang gitu. Jadi gosip. Tapi kalau lu sadar sebuah kelemahan, ngaku. Mengakulah dan minta didoakan. Supaya kamu sembuh. Sembuh dari itu. Kan dulu pernah gue bilang, ada beda antara dosa dan keterikatan. Ada beda. Sama-sama buruk gitu loh, sama-sama buruk. Tapi beda. Dosa itu lu bisa langsung segera lu bilang, oke, gue nggak mau lagi. Tapi keterikatan, lu berusaha banget kadang-kadang tapi susah. Contoh paling gampang adalah hal yang buruk misalnya di lingkungan lu, kalau lu melakukan ngupil. Tapi lu udah terikat gitu dengan itu. Bahkan lu ngupil tanpa sadar. Ada banyak orang lu ngupil, oh iya gitu. Ya kan? Itu keterikatan. Ya kan? Terikat sama gituan. Ada, ya balik lagi soal mulut. Ada orang yang kalau nggak bacotin orang dengan tajam, kurang afdol hidupnya. Udah ditegur, udah minta maaf, tetap aja lakukan itu. Dia sebenarnya mau berubah dia sebenarnya, tapi nggak bisa. Kenapa? Nah itulah keterikatan. Itu keterikatan. Bisa nggak dosa itu mengikat? Gue terikat sama dosa, bisa nggak? Bisa. Karena dosa sendiri pun adalah sebuah keterikatan. Tapi keterikatan kadang-kadang belum tentu dosa. Contohnya ngupil. Emang dosa apa ngupil? Cuma nggak enak dipandang gitu loh. Ya beda ya.
Nah, Yakobus 5 ayat 16 tadi, itu adalah konsep berdoa dalam sebuah persekutuan. Di mana ditulis hanya di doa bersama. Cuma di situ ditulis, dibilang sangat besar kuasanya. Jadi kalau dalam sebuah persekutuan, kita nggak pernah saling mendoakan, ada yang salah sama persekutuannya. Jangan-jangan itu arisan, bukan sebuah persekutuan. Jadi di 1 Korintus pasal 13, sorry kalau salah ya, 1 Korintus lah, pokoknya di Korintus. Di Timotius, sorry. Dibilang gini, apabila kamu sedang berkumpul bersama-sama, hendaklah tiap-tiap orang membawa sesuatu. Membawa sesuatu, ada yang membawa pujian, ada yang membawa pengajaran, ada yang membawa mazmur, dibilang gitu kan. Makanya kalau kita berkumpul, kita datang nih ke gereja atau kita datang berkumpul, hendaklah membawa sesuatu. Nah itu, gua nggak bisa nyanyi, nggak bisa musik, nggak bisa apa. Pasti ada deh yang bisa lu bawa sesuatu. Kesaksian gitu misalnya. Karena semuanya itu harus saling menguatkan. Gitu. Makanya itulah sebutnya persekutuan. Bersekutu, berkumpul, menjadi satu. Nah itu persekutuan namanya. Alkitab mengajarkan agar kita tidak jadi orang yang egois. Kalau doa, maunya sendiri. Nggak usah doain gue, nggak apa-apa. Gue bisa doa sendiri. Ya, itu. Egois. Maunya doain diri sendiri. Tapi nggak mau doain orang lain. Itu egois namanya. Itu orang munafik. Yang punya pergumulan hidup bukan kita aja kan? Yang punya pergumulan hidup bukan cuma kita. Dan sebenarnya kita tahu itu. Bener gak? Kalian tahu kan? Ada siapa lah yang kalian tahu? Sebenarnya dia punya pergumulan. Tahu kan? Tapi nggak mau berdoa buat orang-orang itu. Walaupun hanya untuk berkata begini, Tuhan tolong bantu dia. Udah gitu doang. Itu aja nggak mau. Padahal lu tahu dia lagi susah. Cuma bilang paling mentok, kasihan ya. Iya kasihan. Iya kasihan. Kasihannya nggak pernah dibantu tapi. Berapa banyak kita yang tahu kesusahan orang tua kita, sulitnya kayak apa orang tua kita sebenarnya juga nggak bisa bantu sih. Berdoa nggak buat mereka? Berapa banyak kita yang tahu kesusahan teman kita lagi ada masalah, teman kita lagi ada musibah atau sebagainya. Kita mungkin nggak bisa bantu juga gitu. Tapi kita berdoa nggak buat mereka? Karena kita dipanggil Tuhan untuk menjadi terang dan garam bagi dunia ini. Menerangi dunia dan mengasinkan dunia. Artinya berpengaruh hidup kita. Hidup kita tuh punya dampak. Itu kita dipanggil Tuhan tuh untuk menjadi seperti itu. Kalau kita selalu pakai tameng, ketika lu kenapa nggak berdoa dan kita selalu berlindung, pakai tameng begini, urus diri sendiri aja susah, apalagi urus orang lain. Gua aja lagi susah, malah disuruh bantu orang lain. Apa susahnya sih berdoa buat orang lain? Susahnya di mana sih? Nggak bayar, cuma modal ngomong. Kasih waktu paling lama juga 5 menit atau 10 menit. Faktanya, memang lebih susah urus diri sendiri daripada urus orang lain. Bener nggak? Kenapa masih ngomong urus diri sendiri ya susah? Gimana orang lain? Enggak. Emang urus diri sendiri lebih susah daripada urus orang lain. Gini deh. Gampangan mana? Negor orang lain apa negor diri sendiri? Orang. Gampang mana cari kesalahan orang lain apa cari kesalahan diri sendiri? Orang lain. Gampang mana menilai diri sendiri atau menilai orang lain? Lebih gampang menilai diri sendiri. Menilai. Sadar nggak kamu itu kayak apa? Kamu itu cara ngomong, gelagat, karakter, terus kalau ngechat segala macam, kamu sadar nggak? Itu kadang-kadang nyakitin orang. Nggak bisa kan? Nggak bisa nilai diri sendiri juga kan? Sulit lah, bukan nggak bisa. Kecuali kalau ada yang pernah ngasih tahu. Gampang mana? Bacotin orang lain atau bacotin diri sendiri? Orang lain. Ya kan? Kesimpulannya, harusnya lebih gampang doain orang lain daripada doain diri sendiri. Itu sebabnya kita pun butuh orang lain untuk berdoa buat kita. Karena basically emang susah. Lebih susah ngurus diri sendiri. Iya. Makanya kenapa manusia disebut sebagai makhluk sosial. Butuh bantuan dari manusia yang lain. Kembali pada peristiwa yang tadi, yang di awal.
Kok bisa Roh Kudus belum dicurahkan, tapi jiwa-jiwa bisa bertambah berkali-kali lipat? Padahal mereka cuma sedang bertekun dengan sehati dalam doa bersama. Ada yang menarik dalam doa yang mereka buat, dalam persekutuan doa yang mereka buat. Atau acara doa yang mereka buat itu menarik. Kok bisa menarik? Kok bisa menarik? Kan cuma doa. Cumanya ini loh yang jadi masalah. Kan cuma doa. Kan cuma ngomong. Bisa aja ketika ada yang ikutan persekutuan doa para rasul ya. Ini mungkin yang bikin banyak orang mau datang. Ketika para rasul sedang bikin persekutuan doa, mungkin ramai-ramai apa nih? Ada doa gitu. Oh doa. Wah kebetulan saya Kristen juga nih. Ya doa. Bisa aja waktu datang doa ternyata yang hadir itu ada orang yang buta. Gitu. Terus mungkin para rasul bilang gini, oke buat semua yang hadir di sini, ada yang mau kasih kesaksian, terus yang buta maju, saya maju kan gitu, megang-megang kan buta kan, gini. Saya mau cerita Pak sebelah sana, oh iya maaf, saya mau cerita gitu, ya kan mungkin kan buta gitu kan, saya mau cerita, saya ini buta, tapi saya tetap percaya kalau Yesus yang adalah Raja dan segala, loh saya bisa lihat, siapa tahu kan lagi cerita lihat gitu, terus tiba-tiba ada kesaksian, maju. Saya mau bersaksi. Saya tadi datang ke sini kaki saya butuh, ini sekarang ada lagi. Lah, siapa tahu kan kayak gitu kan? Gimana orang nggak mau datang? Gimana orang nggak mau datang? Para rasul nggak pasang spanduk tuh gede-gede. Hadirilah ibadah kesembuhan ilahi. Kesembuhan ilahi kok pakai event? Harus ada ibadah khusus gitu. Baru ibadah itu bisa ada kesembuhan ilahinya. Harusnya setiap ibadah ada perjumpaan pribadi dengan Kristus. Kenapa harus ada perjumpaan pribadi? Karena setiap orang baca di kitab Injil, setiap orang yang punya masalah, terus berjumpa dengan Yesus langsung, berjumpa dengan Yesus face to face gitu, bertemu muka dengan muka, yang buta melihat. Ya kan? Bahkan ada yang teriak-teriakan, Yesus anak Daud, kasihani, sembuh katanya. Yang lumpuh berjalan. Yang bisu berbicara. Yang kusta tahir. Pelacur bertobat. 5.000 orang karena dengerin Yesus cerita lupa makan, kenyang langsung. Gara-gara roti boy. Kan ada anak kecil bawa roti kan sama ikan gitu. Untung anak itu bukan Cina ya. Dihargain tuh satu rotinya 40.000 gitu. Pemungut cukai bertobat. Pertobatan Zakheus itu luar biasa loh. Orang yang nimbun harta tiba-tiba kalau ada yang pernah gua peras, gua balikin 4 kali lipat. Setengah kekayaan gua nih sekarang gua bagiin sama orang susah. Gara-gara apa? Ketemu Yesus. Ngomong sama Yesus. Ahli agama yang katanya ngaco bertobat. Nikodemus. Makanya kenapa kita punya gereja namanya House of Messianic Encounter. Perjumpaan dengan perjumpaan pribadi dengan Mesias itu sendiri. Jangan mengganggu ibadah ya. Perjumpaan pribadi dengan Yesus. Karena kalau berjumpa dengan Yesus, itu perubahan pasti terjadi. Percuma lu berjumpa sama pendeta juga terbatas. Pak, saya ada pergumulan, Pak. Saya butuh uang 60 juta. Gua aja pendeta, hidup juga. Alhamdulillah sampai hari ini bisa hidup. Ya terbatas kan? Terbatas. Tapi kalau lu datang sama Yesus, ya nggak tahu, Yesus ada aja caranya. Yesus nggak bakal bilang kasih duit segepok dari langit. Repot. Yesus kasih duit segepok dari langit, mati kita. Dari langit kan jauh banget. Segepok loh. Yesus nggak pakai event khusus tuh nyembuhin orang. Cukup mengalami perjumpaan pribadi aja. Terus kalau mau sembuhin datang, makanya Yesus bilang, marilah kepadaku, engkau yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan. Kalau lu emang lagi punya pergumulan, ya cari Yesus. Yesus nggak pernah maksa, dibilang Yesus itu lemah lembut. Kalau Yesus tahu, lu punya masalah, tapi lu juga nggak mau datang ke Yesus, Yesus juga nggak bisa nolong. Dia nggak pernah maksa. Itulah Tuhan kita. Kalian kalau punya kesempatan nih, kalau kalian punya kesempatan bertemu dengan orang yang kalian pengen banget temuin,
apa yang akan kalian lakukan? Pengen banget. Andai kata nih, Nopi sama Nei punya kesempatan untuk ketemu sama semua member BTS dalam satu hari. Tapi harinya mereka yang tentuin. Oke, bisa ketemu, free, nggak usah bayar, langsung ketemu, nggak pakai jeda, nggak pakai apa, bisa salaman, bisa foto bareng. Tapi hari Kamis jam 11 malam, bakal dibelain nggak datang? Bakal dibelain dong, apalagi kalau jedanya, oke, Kamis bulan depan. Oh pasti lu ngomong sama orang tua itu. Gua kapan lagi mau ketemu? Mama juga fans. Udah pokoknya nggak akan menghalangi jalan kamu. Ada yang menghalangi, lawan dulu mama. Misalnya gitu ya. Ya kan? Pasti jabanin. Kan? Jen misalnya. Punya kesempatan datang ke sebuah wahana baru yang baru dibuka di Jakarta. Katakan namanya Istana Unicorn. Wow. Semua full dengan desain unicorn. Ada rumah unicorn, ada gula-gula unicorn, ada mobil unicorn, nasi kotak unicorn, pokoknya bentuknya kayak unicorn semua. Ada kuda beneran, tapi didandanin kayak unicorn. Terus boleh naik. Terus lalu untuk masuk ke wahana itu, satu orang harganya 5 juta rupiah satu hari. Misalnya 5 juta sehari. Tapi Jen dapat privilege. Khusus untuk Jen, misalnya ya. Ya enggak misalnya, pastilah gitu ya. Khusus untuk Jen, kalau dia mau datang misalnya di tanggal 28 April 2021 jam 9 pagi, Jen akan dikasih tiket buat masuk, buat free. Bakal belain nggak? Belain kan? Marwan nih. Andai kata ketemu sama satu orang yang punya gitar langka gitu. Yang harganya ini gitar langka banget. Kayunya ini udah nggak ada lagi, pohonnya udah musnah. Harganya ini secondnya 80 juta. Terus dia mau treatment karena ya udah kurang enak nih. Tapi saya nggak percaya sama orang-orang. Tapi gue percaya sama lu. Lu datang ke rumah dah. Bersihin gitar gue. Berapa harga lu? Harga lu berapa? Harga lu? Dikasih harga. Ah segitu. Nggak. Gua bayar 10 kali lipat lebih mahal. Tapi lu yang ke rumah gua. Rumahnya juga nggak jauh. Pantai Mutiara misalnya. Datang nggak? Tapi gua cuma bisa hari Minggu nih. Jam 8 malam. Bakal dibelain nggak? Belain kan harusnya. Kalau hasilnya oke, gua akan percayain 50 gitar langka lainnya. Cuma buat lu yang ngurusin. Harganya masing-masing 10 kali lebih mahal. Bakal belain kan? Harusnya sih. Kenapa pada mau belain sih? Kenapa mau dibelain sih? Karena ada sesuatu yang bikin kalian excited kan? Ya kan? Ada sesuatu yang menggairahkan. Kapan lagi gitu? Ini kapan lagi? Gitu. Ya jelas dibelain. Gue juga lah. Kalau ada kesempatan yang luar biasa, gue bakal belain. Pertanyaan selanjutnya begini. Bagaimana seandainya semua yang tadi itu semuanya tuh privilege-nya, ketemu member BTS gitu ya, free ke Istana Unicorn, dapat klien treatment gitar yang mahal. Misalnya itu semua privilege-nya. Kalian dapat kesempatan itu setiap bulan. Selalu akan belain nggak? Setiap bulan ketemu member BTS tuh. Ya mungkin pertama ketemu semua, nanti bulan depan ketemu hanya dengan si ini aja, udah ngobrol berdua, nanti minggu depan dengan member yang lain, kayak gitu. Responnya kan bisa seneng, bisa semangat, terharu, bahagia, sedikit gila gitu kali ya. Ya karena, wah gila ini kok bisa gue dari sekian banyak orang, kok gue bisa dapat privilege kayak gini. Ya kan? Harusnya, perasaan excited kayak gitu, yang terjadi kayak gitu. Harusnya perasaan yang sama itu terjadi juga ketika ada persekutuan doa bersama. Harusnya. Karena pengen berjumpa dengan Yesus. Secara pribadi harusnya excitednya sama. Tapi kenapa banyak orang yang malas ikut acara doa? Kenapa? Ada pemaksaan kah? Ya kan? Kamu harus ikut ya. Kamu kalau enggak nanti berkat Tuhan ditarik.
Atau mungkin ada aturan berlebihan kah ketika mau ikut doa? Ada saling mendoakan nggak di situ? Atau cuma dengerin aja tuh pemimpin di depan ngomong terus walaupun kita udah nggak paham? Ada Tuhan nggak di persekutuan itu? Jangan-jangan Tuhannya nggak ada. Kan bisa aja. Silakan jawab sendiri. Maksud gue gini, harusnya sebuah persekutuan doa isinya bisa membuat orang excited setiap kali mereka mau datang ke tempat itu. Harusnya begitu persekutuan doa. Tadi gue udah bilang, jiwa-jiwa hanya dalam beberapa hari bisa bertambah puluhan kali lipat. Padahal rasul-rasul belum menerima pencurahan Roh Kudus. Kok bisa? Gitu aja, kok bisa? Kok bisa ada banyak jiwa-jiwa tertarik ikut persekutuan doa yang para rasul buat? Padahal belum ada pencurahan Roh Kudus. Ada apa dengan persekutuan doanya para rasul? Apakah ada games? Apakah ada icebreaker, ada grup lawak, ada artis, ada gedung mewah ber-AC dan sound system canggih? Enggak tuh. Zaman itu belum ada juga sih sound system. Enggak ada gitu-gituan. Cuma ada satu di situ. Ada Yesus di situ. Mereka bertekun dengan sehati. Mereka visinya jelas. Kerinduannya sama. Lalu mereka berdoa. Dan Tuhan berkenan sama persekutuan doa mereka. Kalau kita lihat di Yohanes pasal 12 ayat 32. Yesus ngomong, dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ayat ini memang berbicara tentang bagaimana Yesus nanti mati. Yesus disalib. Memang. Tapi coba perhatiin, ketika Yesus ditinggikan di salib, Yesus sudah sekarat di salib, setidaknya ada 2 orang yang bertobat dalam proses kematian Yesus. Siapa aja? 1, penjahat di sebelahnya. Ya kan? Bilang, 1 kan ngeledek Yesus kan? 1 lagi bilang gini, "Woi, kita ini layak mati." Yesus itu enggak. Mungkin dia ngomong, "Yesus maafin dia ya." Dia ngomong, bodoh dia. Mungkin orang Ambon gitu. Bodoh dia. Maafkan dia. Tapi nanti Yesus ketika datang lagi sebagai raja, tolong ingat beta. Orang Ambon. Tolong ingat aku. Yesus bilang apa? Ketahuilah sesungguhnya pada hari ini juga kamu ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. 1 orang bertobat ketika Yesus disalib loh. Disalib Yesus. 1 lagi siapa? Perwira Romawi yang lagi bertugas ngelihat proses kematian Yesus. Ketika lambung Yesus udah mati nih. Yesus udah mati. Masa sih mati? Periksa lambungnya ditusuk. Yes. Tujuannya gini, kalau pura-pura mati, harusnya kan langsung wah gitu kan. Makan tuh pura-pura. Kayak gitu kan, ternyata enggak. Tapi waktu ditusuk yang keluar cuma air, nggak ada darah. Udah habis. Yesus darahnya udah habis. Ketika ditusuk, perwira ini ngomong gini, orang ini beneran anak Allah. Bertobat. Setidaknya ada 2 orang. Nggak tahu mungkin ada yang lain, tapi setidaknya ada 2 yang bertobat dalam proses kematian Yesus. Bayangin, bahkan dalam keadaan terendahnya Yesus, menjelang kematiannya, kematian Yesus bisa bikin orang bertobat. Lah kita masih hidup, banyak orang sebel sama kita kayaknya. Apa kita harus tunggu mati dulu baru orang bertobat gitu kan? Enggak kan? Justru ketika kita masih hidup, bagaimana hidup kita harus bisa jadi sebuah kesaksian gitu. Orang nggak perlu cari, mana Yesus? Enggak, orang nggak perlu cari. Orang bisa ngelihat figur Yesus dari kita. Harusnya begitu. Harusnya hidup kita bisa mempertobatkan orang banyak. Hidup kita makanya harus diisi dengan yang baik. Hidup kita harus punya manfaat buat orang lain. Jangan mikirin, gua aja susah bantuin orang lain. Iya, justru karena lu susah, sebenarnya lu butuh orang lain kan? Gua juga hidup gua banyak dibantu orang lain. Yang mana gua pun membantu orang lain lagi. Jadi gua membantu karena gue memang dibantu. Kalau lu ketemu orang yang nyebelin lu dan lu ogah buat mengampuni dia, ingat, kita pun sudah pernah diampuni sama Yesus. Siapa kita sampai kita nggak mau mengampuni orang? Ya urusan nanti lu berteman lagi sama dia apa enggak, urusan belakangan, tapi lu mengampuni dia dulu. Di zaman modern ini, istilah Yesus ditinggikan itu udah bukan istilah yang Yesus ditinggikan di salib, harus menembus dosa manusia lagi. Enggak.
Yesus ditinggikan di zaman modern ini adalah Yesus ditinggikan sebagai raja. Jadi kalau kita bertekun dengan sehati dalam doa bersama, meninggikan Yesus sebagai raja, fokusnya Yesus, kita menghormati dia, kita melakukan apa yang menjadi tujuan kita ketemu dengan Yesus. Dibilang ketika Yesus ditinggikan seperti itu dengan yang seharusnya, dia yang akan menarik banyak orang untuk datang kepadanya tanpa harus nunggu dipenuhi oleh Roh Kudus. Makanya para rasul bikin persekutuan doa bersama. Mereka nggak keluar-keluar, nggak pakai spanduk, nggak pakai promosi sosial media segala macam. Jiwa-jiwa datang. Kenapa? Karena Yesus ditinggikan tempat itu dan Yesus yang narik banyak jiwa ikutan. Ketika ada jiwa datang ke sini, gue selalu bilang gini, itu karena Yesus mempercayakan orang ini buat dibina di sini. Karena nggak semua orang mampu terima binaan di sini. Nggak semua orang mampu. Dan nggak semua orang juga mampu untuk gua bina. Gitu. Makanya yang dipercayakan Yesus aja yang bisa ada di sini. Artinya gini. Kepenuhan Roh Kudus bukan sebuah alasan supaya kita mau berdoa. Justru kita harus berdoa supaya kita mengalami kepenuhan Roh Kudus. Supaya setiap kali kita berdoa, apalagi kalau misalnya nanti kita gereja ini mau bikin ibadah doa, harapan gue adalah persekutuan doa yang dibuat bisa membuat orang excited setiap kali datang. Karena di dalamnya ada orang-orang benar yang sama-sama berdoa. Dan kita percaya kalau doa orang-orang ini akan sangat besar kuasanya. Amin. Yuk kita doa.